Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memberi penjelasan sedikit salah satu jenis instrumen keuangan syariah. Di video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumen keuangan syariah dengan Ibu dosen pengampu Ibu Ratna Kusumadewi MA. Baik, sebelum kita ke salah satu jenis instrumen keuangan syariah, ada baiknya saya menjelaskan pengertian instrumen keuangan syariah. Apa itu instrumen keuangan syariah? Instrumen keuangan syariah adalah aset-aset dalam aktivitas transaksi yang sesuai dengan hukum serta syariat Islam. Hal ini termasuk aset investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang melahirkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah. Banyak instrumen investasi syariah yang kita temui di keseharian, seperti obligasi maupun kewajiban kontraktual nasabah dari akad kerjasama. Selain itu, instrumen keuangan syariah juga bisa berupa kas, bukti kepemilikan atas sebuah aset, serta hak kontrak untuk menjual atau menerima. Selanjutnya, adapun jenis-jenis instrumen keuangan syariah seperti di gambar ini. Pertama, suku atau obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, takaful. Selain instrumen keuangan, terdapat juga instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Jadi yang salah satu jenis instrumen keuangan syariah yang saya pilih adalah mudharabah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen keuangan mudharabah. Jenis instrumen keuangan yang saya pilih adalah mudharabah atau kemitraan usaha. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian, hanya pemilik modal yang menanggungnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka pengelola lah yang menanggung resikonya. Pembiayaan mudharabah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal, syahibul ma'al, dan pengelola modal, mudharib. Pemilik modal menyediakan dana modal, sedangkan pengelola modal bertanggung jawab untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan mudharabah. Kesepakatan, pihak syahibul ma'al dan mudharib perlu membuat kesepakatan awal yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Biasanya, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau porsi yang telah disepakati sebelumnya. Modal, pemilik modal, syahibul ma'al, menyediakan dana modal untuk digunakan dalam proyek atau investasi tertentu. Besar modal yang disediakan ditentukan dalam kesepakatan awal. Pengelolaan, pengelola modal, mudharib, bertanggung jawab untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pengelolaan yang baik harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Pembagian keuntungan dari investasi atau proyek tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian keuntungan biasanya dilakukan berdasarkan nisbah atau porsi yang telah disepakati. Pembagian kerugian, apabila terjadi kerugian dalam investasi atau proyek, kerugian tersebut biasanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal, sebagai mudharib, tidak akan menanggung kerugian finansial secara langsung, tetapi kehilangan reputasi dan kesempatan masa depan dalam melakukan pembiayaan mudharabah. Transparansi, dalam pembiayaan mudharabah, transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sangat penting. Pengelola modal, mudharib, harus memberikan laporan keuangan secara berkala kepada pemilik modal, syahibul ma'al.
Waktu, pembiayaan mudharabah dapat memiliki batas waktu tertentu atau berdasarkan proyek atau investasi tertentu. Batas waktu ini perlu ditentukan dalam kesepakatan awal. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam sistem keuangan syariah untuk memfasilitasi investasi dan pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Namun, penting untuk mencatat bahwa praktek dan persyaratan pembiayaan mudharabah dapat bervariasi di setiap lembaga keuangan syariah dan dalam setiap kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Demikian guys, pembahasan kita tentang sekilas pembiayaan mudharabah. Semoga video ini bermanfaat.